Perubahan materi dan pemisahan campuran. Yang dibahas di sini adalah yang pertama, materi dan klasifikasinya. Yang kedua, sifat dan wujud materi. Yang ketiga, perubahan materi. Yang keempat, manfaat perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, teknik-teknik pemisahan campuran. Bab yang pertama, materi dan klasifikasinya. Apakah itu materi? Segala sesuatu yang dapat kita lihat dan kita rasakan seperti tanah, air, dan pohon merupakan materi. Selain itu, benda yang tidak terlihat seperti udara juga termasuk materi. Oleh karena itu, materi dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Secara umum, materi dapat berwujud padat, cair, dan gas. Selanjutnya, klasifikasi materi. Materi dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, zat tunggal, dan yang kedua, campuran. Adapun zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Selanjutnya, unsur tersusun dari atom dan molekul unsur. Untuk senyawa tersusun dari molekul senyawa. Selanjutnya, campuran. Campuran dapat berupa heterogen dan homogen. Untuk heterogen terbagi menjadi dua, ada koloid dan suspensi. Untuk homogen dapat digolongkan menjadi larutan. Selanjutnya kita akan bahas masing-masing dari bab yang zat tunggal dan campuran. Yang pertama, zat tunggal. Zat tunggal. Zat tunggal disebut juga dengan zat murni atau zat saja. Zat tunggal merupakan materi yang seluruh bagiannya memiliki sifat dan komposisi atau penyusun yang sama. Adapun contoh dari zat tunggal diantaranya ada air suling, oksigen, gula, dan emas 24 karat. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Yang pertama, unsur. Unsur merupakan materi atau zat tunggal yang secara fisika ataupun kimia tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Unsur merupakan zat paling sederhana yang tersusun dari atom-atom yang sejenis. Misalnya, unsur emas tersusun dari atom-atom emas, dan unsur aluminium tersusun dari atom-atom aluminium. Saat ini telah dikenal ada 118 unsur. 92 diantaranya merupakan unsur alam, sedangkan sisanya merupakan unsur sintetis atau buatan manusia. Adapun contoh unsur alam diantaranya ada karbon, oksigen, besi, emas, tembaga, dan aluminium. Sebagian besar unsur alam tidak terdapat dalam keadaan bebas, tetapi terdapat dalam senyawa. Adapun contoh dari unsur sintetis atau buatan manusia adalah ada amerisium dan einsteinium. Selanjutnya, senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia dapat diuraikan menjadi beberapa zat yang lebih sederhana. Senyawa juga termasuk zat murni yang penyusunnya adalah molekul-molekul senyawa. Molekul senyawa merupakan gabungan atom-atom dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimiawi. Adapun contoh dari senyawa adalah yang pertama ada air H2O, garam NaCl, gula C12H12O11, dan karbon dioksida CO2.
Secara kimia, senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya. Unsur-unsur pembentuk suatu senyawa selalu memiliki perbandingan massa yang tetap pada setiap senyawa. Misalnya, senyawa air terbentuk oleh unsur hidrogen dan oksigen. Dengan perbandingan massa hidrogen dan oksigen sama dengan 1:8. Campuran. Sebagian besar materi yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari merupakan campuran. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat dengan komposisi tidak tentu. Zat-zat dalam campuran hanya bercampur secara fisik, tetapi tidak saling bereaksi. Oleh karena itu, campuran dapat dipisahkan secara fisika. Campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada campuran heterogen dan campuran homogen. Yang pertama, campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang tersusun oleh dua bagian atau lebih materi yang bagian penyusunnya dapat dibedakan. Contohnya, air kopi, air lumpur, dan lain-lain. Misalnya air dan lumpur mudah dibedakan, mudah dipisahkan dengan secara fisika, misalnya dengan cara penyaringan atau filtrasi. Selanjutnya, campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang tersusun oleh dua bagian atau lebih senyawa yang seluruh bagiannya memiliki sifat yang sama. Pada campuran homogen, seluruh bagiannya serba sama, sehingga komponen-komponen penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, larutan air gula, larutan air garam, dan lain-lain. Berikut adalah gambar dari contoh campuran heterogen dan campuran homogen. Yang ini adalah gambar kopi yang termasuk dari campuran heterogen dan larutan gula yang termasuk dari homogen. Pada campuran, kita mengenal adanya larutan untuk yang di campuran homogen dan ada koloid dan suspensi untuk yang di campuran heterogen. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas pelarut dan zat terlarut yang tidak bisa dipisahkan lagi. Contohnya, air dan sirup. Adapun sifat dari larutan yang pertama, homogen, dimensi kurang dari 1 nanometer, tersebar merata, tidak memisah jika didiamkan, tidak dapat dilihat dengan mikroskop ultra, dan tidak dapat disaring. Koloid adalah campuran bersifat antara larutan dan suspensi. Secara kasat mata, terlihat mirip seperti larutan, namun komponen penyusunnya masih dapat dilihat dengan mikroskop. Biasanya terlihat keruh, contohnya air dan susu. Sifat dari koloid yang pertama, heterogen, dimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer, tersebar merata, tidak memisah jika didiamkan, dapat dilihat dengan mikroskop ultra, dan tidak dapat disaring. Suspensi adalah campuran heterogen. Suspensi masih dapat terlihat antara komponennya tanpa menggunakan mikroskop. Jika pada waktu yang lama, suspensi dapat mengendap. Contohnya, air dan tanah. Adapun sifat dari suspensi diantaranya heterogen, dimensi lebih dari 100 nanometer, mengendap, memisah jika didiamkan, dapat dilihat dengan mikroskop biasa, dan dapat disaring dengan saringan biasa. Sifat dan wujud materi. Sifat materi.
Setiap zat memiliki sifat atau ciri yang membedakannya dengan zat lain dan memberi identitas yang khas bagi zat tersebut. Adapun sifat materi dapat dibedakan menjadi dua. Di antaranya ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Yang pertama, sifat fisika. Sifat fisika merupakan sifat zat yang tidak berkaitan dengan perubahan zat itu menjadi zat lain. Sifat fisika juga dibedakan menjadi dua. Ada sifat intensif dan ada sifat ekstensif. Yang pertama, sifat intensif. Sifat intensif yaitu sifat fisika yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Misalnya, warna, bau, titik didih, titik beku, kalor jenis, dan lain-lain. Selanjutnya, sifat ekstensif. Sifat ekstensif yaitu sifat fisika yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Misalnya, kelarutan, massa jenis, volume, dan lain-lain. Yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat yang berkaitan dengan perubahan zat menjadi zat lain. Contohnya, sifat mudah berkarat dari besi. Selanjutnya, wujud materi. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan sebagai padatan, cairan, dan gas. Yang pertama, sifat partikel zat padat. Sifat partikel zat padat diantaranya bentuk dan volumenya tetap, tidak bergantung pada tempatnya. Yang kedua, susunan partikelnya teratur, jarak antar partikel berdekatan, gaya tarik antar partikel sangat kuat, dan gerak partikel tidak bebas. Berikut adalah gambar dari partikel zat padat. Kedua, sifat partikel zat cair. Adapun sifatnya diantaranya ada bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Susunan partikelnya tidak teratur, jarak antar partikel agak berjauhan, gaya tarik antar partikel lemah, dan gerak partikel bebas, tapi masih dalam ikatan kelompoknya. Berikut adalah gambar dari partikel zat cair. Yang ketiga, sifat partikel gas. Bentuknya dan volumenya berubah sesuai tempatnya. Susunan partikelnya sangat tidak teratur, jarak antar partikel sangat berjauhan, gaya tarik antar partikel sangat lemah, dan gerak partikel sangat bebas. Berikut adalah gambar dari partikel gas. Perhatikan gambar perubahan wujud materi berikut ini. Tulisan yang warna ungu memerlukan kalor, sedangkan tulisan yang warna merah melepaskan kalor. Pada peristiwa menyublim, ini proses perubahan wujud dari padat menjadi gas. Proses ini zat memerlukan energi. Selanjutnya, mengkristal. Mengkristal merupakan proses perubahan gas menjadi padat. Dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Selanjutnya, membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Mencair. Selanjutnya, mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Peristiwa ini memerlukan energi panas dengan suhu tinggi. Selanjutnya, menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas. Selanjutnya, mengembun. Mengembun ini adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair.
Pada proses ini, zat memerlukan energi. Perubahan materi. Materi dapat mengalami perubahan, baik secara fisik maupun kimiawi karena energi. Mengapa materi dapat berubah? Air membeku, besi berkarat, dan kayu menjadi arang. Untuk mengetahuinya, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai perubahan materi. Adapun perubahan materi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada namanya perubahan fisika, dan yang kedua, ada namanya perubahan kimia. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan terjadinya zat baru. Gejala atau ciri yang menyertai perubahan fisika, di antaranya yang pertama, perubahan bentuk dan ukuran. Contohnya, beras ditumbuk menjadi tepung, dan kayu dibentuk menjadi kursi dan meja. Yang kedua, perubahan wujud. Contohnya, air menjadi es. Yang ketiga, perubahan karena pelarutan atau pengeringan. Contohnya, garam yang dilarutkan atau air laut dikeringkan menjadi garam. Yang keempat, perubahan karena pemanasan. Contohnya, besi yang dipanaskan pemuaian pada logam. Yang kelima, perubahan volume. Contohnya, raksa atau alkohol dalam termometer memuai jika menyentuh permukaan yang panas. Selanjutnya, perubahan kimia. Perubahan kimia berbeda dengan perubahan fisika, di mana perubahan kimia itu sendiri merupakan perubahan materi dengan terbentuknya materi baru yang sifatnya sama sekali berbeda dengan materi asalnya, dan perubahannya pun bersifat permanen. Tidak mudah mengubah zat baru yang terbentuk kembali menjadi zat asalnya. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Adapun ciri-ciri perubahan kimia diantaranya yang pertama, ada perubahan warna, contohnya besi berkarat. Contoh lainnya misalnya, pada saat kita memakan buah apel. Sebagian buah apel dibiarkan beberapa lama pada udara terbuka akan berwarna kecoklatan. Hal itu menunjukkan adanya reaksi kimia antara daging buah apel dan udara. Yang kedua, pembentukan gas. Contohnya, kertas yang dibakar. Yang ketiga, pembentukan endapan. Contohnya, sumsum menjadi basi, batu kapur disiram air. Yang keempat, perubahan suhu. Reaksi kimia ada yang berlangsung dengan memerlukan energi panas, dan ada juga yang melepaskan panas. Reaksi kimia yang membutuhkan panas disebut reaksi endoterm. Contohnya, penguapan air, fotosintesis, reaksi amonium nitrat dengan air. Sedangkan reaksi yang melepaskan panas disebut reaksi eksoterm. Contohnya, pembakaran kayu, reaksi kapur siris dengan air, dan lain-lain. Penyebab terjadinya perubahan kimia pada suatu materi. Yang pertama, proses bernapas. Proses bernapas ini mengubah oksigen O2 menjadi karbon dioksida CO2. Perubahan O2 menjadi CO2 ini termasuk ke dalam perubahan kimia. Fotosintesis. Fotosintesis merubah gas karbon dioksida CO2 dan air menjadi gas oksigen dan karbohidrat. Pembakaran kayu. Kayu yang dibakar. Pada saat pembakaran kayu, selalu dihasilkan gas karbon dioksida. Hal itu berarti pembakaran kayu merupakan reaksi kimia. Perkaratan besi. Proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara, di mana reaksi oksigen menembus ke celah-celah besi, sehingga lama-kelamaan terbentuk karat pada celah tersebut, sehingga besi menjadi berkarat. Yang kelima, pembusukan. Contoh dari pembusukan adalah roti menjadi berjamur, nasi
yang membusuk, susu menjadi masam. Yang keenam, fermentasi. Proses fermentasi terjadi penguraian senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadinya perubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Contohnya, singkong jadi tape. Manfaat perubahan materi dalam kehidupan. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari perubahan materi yang terjadi. Salah satu yang terpenting misalnya, perubahan kimia zat makanan di dalam tubuh kita menjadi energi. Energi tersebut membuat kita dapat beraktivitas. Adapun manfaat perubahan energi dapat dibedakan menjadi dua. Ada manfaat perubahan fisika dan ada manfaat perubahan kimia. Yang pertama, manfaat perubahan fisika. Air merupakan zat yang paling banyak kegunaannya dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan cair, padat, maupun uap. Contohnya, es bentuk padatan dari air yang dimanfaatkan dalam pengawetan ikan secara alami. Nelayan menggunakan es atau air yang berwujud padat untuk pengawetan ikan. Yang kedua, alat-alat bedah disterilkan dengan uap panas. Tim medis menggunakan uap air panas untuk mensterilkan alat-alat bedah. Manfaat perubahan kimia. Tahukah kalian mengapa mobil dapat bergerak? Mobil dapat bergerak karena memiliki energi yang berasal dari pembakaran bensin dalam mesin. Pembakaran bensin merupakan perubahan kimia yang melepaskan energi dan juga gas-gas buangan seperti karbon dioksida dan uap air. Energi yang dihasilkan disalurkan untuk menggerakkan mesin, sehingga mobil dapat bergerak. Begitu juga saat memasak makanan. Kita memerlukan energi dari bahan bakar. Bahan bakar merupakan bahan kimia yang akan melepaskan energi jika mengalami perubahan kimia. Dalam bidang kesehatan, manfaat perubahan kimia misalnya kompres dingin cold pack dan kompres panas hot pack. Kompres dingin merupakan kantong berisi amonium nitrat dan air. Jika keduanya bercampur, maka akan terjadi reaksi endotermi, sehingga permukaan kantong menjadi dingin. Kompres dingin biasanya merupakan pertolongan pertama pada cedera untuk mengurangi bengkak. Kompres panas berisi bubuk besi, karbon aktif, mineral silika, dan garam. Jika bahan-bahan tersebut bercampur, maka akan melepaskan panas atau bersifat eksotermis. Teknik-teknik pemisahan campuran. Telah diketahui bahwa campuran merupakan materi yang tersusun dari dua zat atau lebih dan masih memiliki sifat yang sama dengan zat penyusunnya. Jadi, zat-zat dalam campuran bergabung secara fisika. Oleh karena itu, zat-zat dalam campuran dapat dipisahkan kembali secara fisika pula. Pemisahan campuran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yang pertama dengan cara maserasi. Maserasi merupakan proses ekstraksi dengan pelarut diam atau dengan beberapa kali pengocokan pada suhu ruangan. Pada dasarnya, metode ini dengan cara merendam sampel dengan sekali-sekali dilakukan pengocokan. Proses penrendaman sampel menggunakan pelarut organik. Umumnya, perendaman dilakukan 24 jam dan selanjutnya pelarut diganti dengan pelarut baru. Proses ini digunakan untuk mengisolasi senyawa bahan alam. Hal yang harus diperhatikan dalam maserasi adalah pemilihan pelarut. Pelarut yang cocok akan memberikan efektivitas tinggi. Adapun pelarut yang umum digunakan adalah metanol. Berikut adalah gambar dari alat maserasi. Selanjutnya yang kedua dengan cara penyaringan atau filtrasi. Penyaringan atau filtrasi adalah pemisahan campuran dengan menggunakan alat penyaring atau filter. Pemisahan dengan cara ini didasarkan pada perbedaan ukuran partikel. Penyaringan dapat dilakukan untuk memisahkan campuran zat cair dan zat padat yang tidak saling larut. Misalnya,
Contohnya pemisahan campuran air dengan pasir, pemisahan campuran air dengan kopi, pemisahan air santan dengan ampasnya, pemisahan campuran air kapur. Penyaringan di laboratorium biasanya dilakukan dengan menggunakan kertas saring. Zat cair yang melewati kertas saring atau hasil filtrasi disebut filtrat, sedangkan zat padat yang tertinggal dalam kertas saring atau sisa filtrasi disebut residu. Berikut adalah gambar dari proses pemisahan campuran dengan cara penyaringan. Yang ini adalah kertas saringnya, kemudian ampasnya itu merupakan residunya, dan yang lolos dari penyaringan hasilnya itu dinamakan dengan filtrat. Yang ketiga, dengan cara pengkristalan atau kristalisasi. Pengkristalan atau kristalisasi adalah pemisahan campuran zat padat dari larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Misalnya, pemisahan garam dapur dari air laut yang banyak dilakukan oleh para pembuat garam atau petani garam. Pemisahan ini dilakukan dengan cara memasukkan air laut ke dalam tambak-tambak yang dibuat di tepi pantai dan dibiarkan menguap oleh sinar matahari. Dari beberapa kali pemisahan air laut ke dalam tambak, kadar garam menjadi tinggi sehingga terbentuk kristal garam. Namun, kristal garam yang diperoleh masih belum bersih sehingga perlu dilakukan pengkristalan kembali untuk pemurnian. Cara itu dilakukan dengan melarutkan garam kotor ke dalam air. Selanjutnya, larutan disaring dan filtratnya diuapkan sehingga diperoleh garam bersih. Adapun di laboratorium, pemisahan garam dari larutan garam dapat dilakukan dengan memanaskan larutan garam dalam cawan penguap sehingga seluruh airnya menguap. Setelah itu akan diperoleh kristal garam yang berwarna putih. Berikut adalah gambar dari proses pengkristalan di laboratorium. Nah, yang ini adalah larutan garam atau air lautnya, kemudian yang ini cawan penguat, dan yang ini spiritusnya untuk pemanasnya. Selanjutnya yang ketiga, dengan cara penyulingan atau distil. Yang kelima, dengan cara kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan kecepatan perembasan dari zat-zat dalam campuran pada medium tertentu. Kromatografi yang umum digunakan adalah kromatografi kertas. Dalam kromatografi dibedakan atas fase diam dan fase gerak. Komponen yang afinitasnya lebih kecil terhadap fase diam akan bergerak lebih cepat daripada komponen yang afinitasnya lebih besar terhadap fase diam. Akibatnya akan muncul perbedaan laju pergerakan komponen, sehingga komponen campuran dapat berpisah. Contohnya, kromatografi digunakan untuk memisahkan zat-zat warna tinta. Pemisahan zat warna tinta dapat dilakukan dengan cara meneteskan noda tinta kurang lebih 2 cm dari bagian bawah kertas saring sebagai fase diam. Kemudian, kertas saring digantung tegak lurus dengan lidi pada gelas kimia yang berisi air atau alkohol sebagai fase gerak. Ujung kertas dicelupkan dalam air atau alkohol, tetapi noda tinta tidak sampai tercelup. Selanjutnya, air atau alkohol akan merembes naik pada kertas saring dan noda tinta akan ikut terbawa rembesan. Perbedaan kecepatan perembesan mengakibatkan zat-zat warna tinta akan terpisah. Berikut adalah gambar dari proses kromatografi. Selanjutnya yang keenam, dengan cara penyubliman atau sublimasi. Penyubliman atau sublimasi adalah pemisahan campuran didasarkan atas kemudahan zat menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas, dan sebaliknya pemisahan campuran dengan sublimasi dilakukan pada zat yang mudah menyublim seperti ion atau kapur barus atau kamfer tercampur dengan zat yang tidak mudah menyublim. Contohnya, pemisahan pemurnian iodin dari zat motornya. Pemisahan ini dilakukan dengan cara memasukkan iodin kotor dalam gelas kimia
dan ditutup dengan cawan yang berisi butiran-butiran es. Kemudian gelas kimia dipanaskan perlahan-lahan sehingga iodin menguap. Uap iodin akan menempel pada cawan karena pendinginnya. Kristal ion yang diperoleh merupakan iodin murni yang terpisah dari zat pemotornya. Berikut adalah gambar dari proses penyubliman atau sublimasi. Yang ketujuh, dengan cara ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan dua cairan yang membentuk campuran itu. Misalnya, ekstraksi parfum yang bertujuan untuk mendapatkan komponen yang merupakan bahan pewanginya. Alat yang dapat digunakan untuk ekstraksi adalah corong pemisah yang merupakan alat ekstraksi paling sederhana, dan alat ekstraksi salt slag. Ekstraksi dengan corong pemisah dapat dilakukan dengan cara melarutkan zat yang akan diekstrak dengan air dalam corong pemisah. Selanjutnya, ditambahkan pelarut pengekstrak sedikit demi sedikit di dalam larutan sambil dikocok setiap kali penambahan. Campuran didiamkan beberapa saat sehingga terbentuk dua lapisan untuk selanjutnya dipisahkan. Berikut adalah gambar dari proses ekstraksi. Sentrifugasi adalah suatu metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit. Misalnya, pemisahan bubuk kapur dari air. Yang kedua, pemisahan komponen urin dari darah dalam analisis forensik. Berikut adalah gambar dari proses sentrifugasi. Nah, itulah teknik-teknik pemisahan campuran yang bisa dilakukan. Oke, sampai di sini dulu. Kalau kalian mau dapatkan video ini dalam bentuk PowerPoint, kalian bisa kunjungi blog saya, alamatnya nasriayi.blogspot.com, atau kalian juga bisa klik link di kolom komentar di bawah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.